Halo, berjumpa kembali di channel Kemenkrat. Buat para subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk video kali ini sedikit video ya, proses pembuatan sebuah backdrop atau lemari atau rak TV ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jadi pertama-tama di sini bahan-bahan yang saya gunakan, sini saya pakai multiplex yang tebal 15 mm, kemudian ada yang 12 mm dan multiplex yang tebal 6 mili. Nah, jadi ketiga jenis ini nanti fungsinya beda-beda ya. Untuk bagian rangka saya pakai yang 15 mm, kemudian untuk bagian latar atau bagian belakang dari backdrop ini saya pakai 12 mm. Kemudian yang 6 mili ini untuk bagian penutup belakang ya, penutup belakang kabinet bawahnya. Nah, oke, jadi pertama-tama kita potong bahan seperti biasa sesuai ukuran dan dimensi yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Baru kemudian nanti setelah bahan semua terpotong sesuai ukurannya, baru kita laminasi ya, kita laminasi pakai APL dan kemudian dirakit. Oke, setelah bahan terpotong dapat dilihat seperti ini bentuknya. Jadi pertama-tama di sini saya memulai proses untuk merakit bagian kaki ya. Untuk bagian kaki, oh ya, jadi sebelumnya ini project kali ini backdrop ini perlu saya infokan dulu untuk dimensinya panjangnya 180 cm, kemudian tingginya 2 meter. Kemudian untuk tebal atau lebarnya itu saya pakai 50 cm ya. Jadi untuk dimensi tadi sudah saya jelaskan di subtitlenya. Pada awal video tadi sudah saya deskripsikan ya. Oke, jadi pada proses perakitan bagian kaki ini kita bikin kerangka kotak dulu seperti ini ya. Nah, kemudian nanti pada bagian tengah dari kerangka ini nanti kita kasih lagi tambahan untuk kaki-kakinya biar kokoh. Bahan yang dipakai untuk proses perakitan kaki di sini saya pakai lem seperti biasa. Kemudian paku tembak ya, jangan paku yang gede, nanti multiplexnya bisa pecah. Ya, jadi ini sebenarnya paku ini yang panjang 3 cm. Jadi ini sebenarnya pakai mesin ya, mesin nail gun, pakai tenaga angin, kompresor, tapi karena waktu tidak memungkinkan karena saya kerja malam, jadi saya copot-copot pakunya per biji, kemudian saya pakai palu aja karena mengingat suara dari mesin paku tembaknya sangat berisik ya, sangat besar, jadi nggak enak sama tetangga. Ya, setelah kita kasih paku baru kita skrup. Nah, jadi fungsi paku di sana hanya sebagai penahan agar pada saat proses penyekrupan itu tidak bergeser kembali ya. Jadi sudah terkunci pada posisi yang presisi. Baik, kita lanjutkan ke proses laminasi dengan HPL. Ya,
Jadi di sini saya setelah membuat kaki, baru kita nanti akan membuat bagian box atau bagian kabinet dari backdrop tersebut. Di sini kedua sisi itu kita lapisi dulu, kemudian nanti kita akan potong sisa lebih dari HPL yang menempel tersebut dengan cara seperti ini. Seperti biasa, cara ini selalu saya pakai ya di video-video saya sebelumnya. Untuk memotong HPL saya lebih suka pakai teknik ini daripada memakai mesin trimmer, karena cara ini cukup cepat dan efisien ya daripada pakai trimmer. Kalau pakai trimmer itu efeknya suara berisik, kemudian debunya banyak, dan butuh 2-3 kali ya untuk untuk hasil yang kita inginkan itu kita perlu ngulang motongnya 2-3 kali biar benar-benar presisi. Dan kalau tidak hati-hati itu bisa mengenai bagian dari sisi tempat APL tersebut menempel, sehingga nanti akan berkurang ya, bisa berkurang ukurannya. Jadi cara ini saya lebih milih cara ini dibanding memakai trimmer. Oke, setelah bagian lebih dari APL sudah kita rapikan, kemudian saatnya kita untuk merakit bagian boxnya ya. Di proses perakitan boxnya biar kokoh, saya pakai cara seperti ini. Ya, jadi ini nanti bagian multiplek yang melintang setebal 10 cm ini akan jadi semacam penebalan gitu ya. Jadi kita untuk biar top tablenya itu kelihatan tebal setebal 4 cm, jadi kita bawahnya biar nggak double itu kita bisa akalin dengan cara seperti ini, sehingga nanti kalau tampak dari depan bagian ini akan ketindih oleh top table. Jadi cukup pakai 18 mili untuk top table ditambah ini 18 mili, jadi sudah kelihatan sangat tebal ya. Aplikasi perakitan sama, masih memakai lem ya. Jadi untuk lem pada bagian permukaan HPL ketemu dengan permukaan HPL selalu saya lem, dan itu pun pakai lem kuning ya. Jadi kalau pakai lem kayu biasa itu daya rekatnya kurang, kecuali kalau kayu ketemu kayu baru saya biasa memakai lem kayu. Jadi kalau masih permukaan halus mulus seperti HPL ketemu HPL, jadi aplikasikan aja pakai lem kuning. Ya, jadi untuk kabinetnya saya bagi jadi 4 bidang ya, 4 bidang. Nanti akan terbentuk tiga akan terbentuk tiga lubang. Nah, jadi nanti lubang pertama sebelah kiri itu tidak akan ketutup, hanya rak saja sebagai tempat untuk naruh semacam naruh receiver dan sebagainya yang ada sambungan kabel-kabelnya gitu. Nah, kemudian untuk bagian tengah dan bagian kanan ini nanti akan ada penutup, dan di bagian depan kita akan kasih pintu.
Ya, dapat dilihat setelah bagian top tablenya terpasang atau sudah dirakit seperti itu, barulah terakhir kita akan tempelkan bagian top tablenya dengan HPL ya. Nah, pada proses penempelan HPL ini usahakan dicek lagi semua sudah benar-benar tepat, lurus, presisi. Kalau ada bagian multiplek yang kembung, skrup yang masih nongol, mohon dicek kembali agar tidak kelihatan gelembung ya, karena ini mengingat posisinya sangat terbuka atau kelihatan bagian depan top table ini, jadi hal-hal seperti tadi perlu diperhatikan ya. Jadi itu contohnya, ada bagian dari top table yang kelihatan putih bergaris, itu bagian dari multiplek yang agak sedikit kembung di sekitar itu. Jadi saya amplas lagi, saya ratakan biar benar-benar rata ya. Jadi nanti penampakan dari top table ini akan tebal seperti ini, karena ini sudah sudah dilapisi bagian bawahnya pakai kerangka yang melintang tadi ya. Jadi nggak full sampai belakang, 15 mili aja cukup, maaf 18 mili saya sudah cukup, sudah bisa kita injak itu kekuatannya. Nah, kemudian pada saat proses pemotongan sisa lebih yang bagian atas ini, bagian top table ini saya memakai kikir. Kenapa saya pakai kikir? Karena kalau memakai cara memotong dengan mesin tadi itu sudah tidak bisa kita lakukan, karena ini sudah tergabung ya, tergabung ke dalam box. Jadi cara pemotongan seperti awal tadi itu murni untuk pemotongan yang bentuknya masih berbentuk lembaran. Jadi kalau sudah terakit seperti ini sudah tidak bisa kita lakukan. Pilihannya dengan menggunakan kikir atau mesin profil atau trimmer ya. Yang perlu diperhatikan pada saat pemotongan pakai kikir itu harus sering-sering latihan biar sesuai ya, biar terbiasa, karena kalau belum terbiasa nanti kadang hasilnya kurang maksimal jadi harus banyak-banyak latihan. Oke, ini untuk proses pemasangan bagian rak ya. Jadi sini saya memakai ambalan siku ya. Kenapa saya pakai ambalan siku? Karena nanti ini kan biar memudahkan kalau misal kita mau geser nih bagian rak ini, kita mau naruh barangnya mentok, nggak bisa masuk, kurang tinggi. Nah, disitulah berfungsi kalau pakai ambalan ini. Tinggal kita copot skrupnya, geser ke atas sesuai ukuran yang kita butuhkan agar barang itu bisa masuk, tinggal geser baru di skrup lagi. Nah, sementara kalau kita skrup mati dari sisi luar itu kelemahannya nggak bisa digeser lagi. Oke, berikut proses pengerjaan untuk bagian latar dari backdrop ya. Nah, pada bagian lembaran yang hitam di sini saya pakai HPL hitam dop biar terkesan elegan ya. Ya, pada latar ini saya memakai multiplek yang tebal 12 mili. Jadi kemarin pada saat ini rencana saya mau pakai yang tebal 15, tapi
karena setelah saya tanya yang punya ini dia nggak mau gantung TV-nya, jadi mungkin masih pakai kaki ya, jadi 12 mili aja cukup. Jadi sebenarnya kalau multiplek 12 mm ini mau dipakai gantung juga masih sanggup ya, masih kuat. Untuk TV yang seukuran 40-an in itu masih kuat. Jadi nanti ini modelnya dia nggak akan nempel di tembok ya, jadi dia hanya berdiri biasa saja. Untuk bagian yang ini, pada backdrop ini sebenarnya ini bisa kita bongkar ya, jadi nggak langsung jadi sekali, jadi portable. Jadi kita bisa copot jadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian box kabinet yang bawah tadi, kemudian kedua bagian latar yang hitam barusan. Nah, ketiga yang bagian ini, bagian rak yang berdiri ini. Nanti di sini ada raknya untuk tempat naruh pajangan, hiasan dan sebagainya. Jadi ini terdiri dari 3 bagian, jadi sangat memudahkan untuk proses pindah-pindah ya, atau mau ngangkut kemana itu tinggal kita copot jadi 3 bagian, nggak perlu kita angkut dengan ukuran 180 cm tadi ya. Jadi kita copot, cukup kita bawa. Untuk diketahui ya, jadi box ini panjangnya hanya 150, terus kakinya sama 150, cuma dia agak kegeser ke kiri sedikit. Jadi box ini nggak rata bagian kanannya sama kaki. Untuk jelasnya nanti bisa dilihat pada hasil akhir, susah ngejabarinnya seperti gimana ya, jadi nanti lihat saja. Di total dari keseluruhan panjangnya itu yang 180. Oke, ini proses untuk pemasangan bagian latarnya ya. Ya, seperti saya bilang tadi, ini bagian latarnya saya pakai 12 mili. Untuk masangnya ini tinggal di skrup di tiang yang berdiri di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi nggak mungkin goyang ya, dengan catatan bahan yang digunakan untuk tiang yang berdiri atau bidang yang berdiri di sebelah kiri dan kanan tadi itu harus tebal dan bagus ya. Jadi tebalnya pakai 18 mili saja. Semisal kita mau memakai tiang tadi memakai kayu juga sangat bagus, tambah bagus ya. Misal pakai kayu papan yang 3 cm justru tambah bagus ya. Oke, berikut proses pembuatan bagian rak pada sisi kiri tadi. Jadi raknya ini lebarnya cukup 15 cm saja ya, hanya akan berfungsi untuk naruh pajangan, hiasan dan sebagainya. Di backdrop TV ini terdiri dari 2 warna ya, 2 kombinasi warna, hitam drop dan putih. Jadi kemarin banyak teman-teman yang nanya tuh harga jual dari proyek-proyek yang ada di video. Jadi di sini relatif ya, tergantung
lokasi. Kadang di daerah kota, di daerah desa tentu sangat berbeda ya. Kemudian dari pemilihan bahan, jenis HPL, dan dimensi dari ukuran itu berbeda-beda. Jadi apa ya? Jadi saya bingung nentuin untuk harga. Jadi nanti kalau saya share harga nanti takutnya nanti dikira apa perusahaan harga dan sebagainya. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendirilah. Caranya ya kalkulasikan aja kebutuhan untuk bahan, kemudian listrik, biaya maintenance alat-alat, sama biaya operasional dan gaji karyawan kalau misal teman-teman pakai karyawan ya, sehingga nilai yang diperoleh tentu akan berbeda apabila itu kita kerjakan sendiri, memakai tenaga orang ataupun tidak memakai tenaga orang, itu tentu akan dapat hasil dan nilai yang berbeda. Hal itu jadi pertimbangan untuk penentuan harga itu. Jadi maaf saya nggak bisa kasih harga pasti. Jadi di sini saya udah kasih rumusnya. Nanti ke pemilihan bahan juga soalnya beda-beda antara multiplex merek ini merek itu, sekalipun tebalnya sama, cuma beda kota beda daerah, tentu harga juga beda. Jadi biar lebih biar lebih enak, jadi maaf harga nggak bisa saya, karena kembali lagi ke tadi itu, balik ke lokasi masing-masing. Karena bahan di kota ini harganya segini, kadang di kota ini harganya segini, beda-beda. Merek juga mempengaruhi, jenis HPL yang digunakan warna putih biru juga beda-beda. Jadi faktor-faktor tadi sangat mempengaruhi untuk menentukan sebuah harga dari produk yang kita bikin gitu. Jadi gambaran umum penentuan harga itu sebenarnya umumnya hitungan kalau pengerjaan sesuatu memakai HPL ini per meter yang berlaku di daerah saya tuh di kisaran 1,8 sampai 2,5 ya, tergantung dari jenis bahan yang dipakai, tapi standar itu mulai dari 1,8 itu 1,8 juta per meter. Oke, begitu ya bro. Jadi mohon maaf untuk harga saya nggak bisa jabarkan pastinya. Oke, langsung kita lanjut simak videonya. Ini proses pemasangan bagian rak yang sudah selesai kita laminasi tadi ya. Jadi raknya ini sangat gampang, tinggal kita skrup dari belakang, mengingat ukurannya cuma 15 cm. Jadi nggak perlu ditambah ambalan apa-apa, ini sudah cukup kuat ya. Ini beban sampai 5 kilo masih bisa kuat nahan kok. Cukup pakein skrupnya jangan skrup pendek, yang agak panjang ya, biar setidaknya bisa nusuk sedalam 5 cm lah dari rak yang putih ini. Jadi paling enggak skrupnya itu panjangnya harus 8 cm lah minimal biar kuat. Jadi proyek ini saya selesaikan kemarin hanya 4 hari ya, 4 hari cukup ya. Saya nggak bisa full pegang alat karena saya di aktivitas kantoran juga, jadi Sabtu Minggu di weekend days baru saya bisa main kayu atau pegang-pegang alat seperti ini. Kadang malam kalau lagi nggak ada kerjaan, kalau lagi mood lagi ada,
Saya juga kadang kerjain malam, jadi waktunya ya relatif lama ya. Mungkin kalau full kita bisa pegang, bisa kita kerjakan seharian, ini 2 hari aja selesai. Oke, berikut penampakan setelah bagian rak dan ambalannya terpasang. Kita lanjut ke bagian pemasangan pintu ya. Pemasangan pintu ini kita pasang pakai engsel sendok ya, engsel sendok yang slow motion. Jadi apa bedanya engsel sendok yang biasa sama slow motion? Itu ada 2 jenis. Jadi yang slow motion ini kalau pintunya kita lepas, nggak langsung nutupnya keras, jadi dia ada hidrolisnya, dia nutup pelan otomatis ya. Ketika pintu sudah kita dorong sedikit, udah kita tinggal, nggak perlu kita dorong sampai mentok ketutup gitu. Jadi dia otomatis narik sendiri dan nariknya pelan sekali. Nah itu bedanya. Sementara engsel sendok yang biasa itu kalau kita tutup, kita lepas, kadang bunyinya nariknya cepat, kadang bunyi keras dek. Jadi di sana bedanya. Kemudian untuk pemilihan engsel itu ada 3 jenis. Untuk pintu model ini itu memakai engsel lurus. Pada pintu model ini bagian pintu menutupi bagian kerangka ya, bagian kerangka, dan itu bagian kerangka semua ketutup ya, hanya nyisain setengah bagian tengah karena ini 2 pintu, jadi yang kerangka berdiri di tengah itu sebagai stopper untuk kedua pintu. Jadi di sini engsel apa yang kita pakai ya, engsel lurus, karena bagian sisi sebelahnya itu harus sama rata dengan kerangkanya ya, jadi itu pakai engsel lurus. Nah, sementara kalau pakai engsel setengah bengkok itu untuk pintu yang berderet ya, jadi sama-sama setengah, dapatnya sama-sama setengah menutupi setengah kerangka. Sementara untuk bagian engsel yang bengkok full, apabila bagian dari pintu ini masuk ke bagian kerangka gitu, mengikuti bentuk dari kerangka. Jadi kalau ditutup, kerangkanya nongol dan sama rata dengan pintu. Nah, kalau engsel lurus dia nutupin, engsel sendok yang semi itu bagian pinggir dapat sama-sama setengah ya. Sebagai contoh, misal pintu ini berderet 3, maka pintu yang tengah itu harus pakai engsel yang semi atau semi bengkok atau engsel yang setengah ya. Sementara untuk bagian pinggir itu harus pakai engsel sendok lurus. Oke, seperti itu penjelasannya tentang ketiga jenis engsel tadi ya. Oke, lanjut. Jadi setelah pintu terinstal dan terpasang, untuk terakhir baru kita pasangkan handle atau tarikan pintunya. Ya, dapat dilihat. Jadi pintunya akan nutup seperti itu apabila kita memakai engsel sendok yang slow motion. Nah, kalau pakai engsel sendok biasa itu tadi kita lepas langsung bunyi jedak. Jadi di sana bedanya. Dan dari harga juga terpaut cukup jauh. Nanti mungkin jadi referensi mana yang teman-teman bisa pilih. Oke, jadi mungkin segitu aja videonya. Berikut hasil akhir dari proses pengerjakan sebuah backdrop TV ya. Ya, dapat dilihat hasil akhirnya seperti ini. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi Anda, dapat bermanfaat buat Anda. Tetap semangat untuk berkarya dan jangan lupa tekan like dan subscribe agar
Anda dapat notifikasi terbaru setiap channel ini mengupload video-video terbaru dari channel ini ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sepatu bulan atas.